pagi saudara pengasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan harian, dan pada hari ini kita tetap akan belajar tentang dua murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus. Ada sesuatu yang menarik yang terdapat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sesuatu yang menarik bukan, bahwa ketika mereka berbincang-bincang, bahkan dikatakan dalam bahasa yang lain itu bukan sekedar berbincang, tapi mereka berdebat tentang hal Yesus, kematian Yesus, yang tanda tanya tentang kebangkitannya. Dan pada waktu itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah kegalauan hati dan ketidaktahuan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yang menarik di sini adalah ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Menarik bukan? Baru 3 hari mereka ditinggal, Yesus mati, dan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengenal. Arti tidak mengenal bukan mereka tidak melihat. Mereka melihat, tapi mereka tidak mengenal. Satu hal yang saya ingin beritahu buat saudara, bahwa Yesus pada waktu datang di tengah-tengah mereka, Yesus tidak sedang menyamar menggunakan pakaian atau menggunakan wajah yang lain. Wajah Yesus tetap sama, dan Dia tidak menutup mukanya untuk supaya tidak dikenal. Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, Dia juga tidak membawa sesuatu, barang atau benda untuk menutupi mata mereka. Jadi kesalahannya bukan pada Yesus. Yesus datang pure dengan sungguh-sungguh, Dia datang dengan kondisi yang sama, dengan tubuh kemuliaan, dengan kondisi di mana Dia bangkit dari antara orang mati. Permasalahannya adalah di pihak kedua murid yang meninggalkan Yerusalem ke Emmaus itulah yang dimana dia tidak mengenal. Jadi sekali lagi, bukankah Yesus menyamar atau menutup mukanya, atau Yesus memberi tutupan di wajah kedua murid itu, tetapi sesungguhnya yang jadi masalah adalah murid itu tidak mengenal yang namanya Yesus. Saudara pengasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini seringkali terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika masalah datang dalam hidup kita, kehadiran Yesus kita tidak mengenalnya. Bahkan kita tidak tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan dan permasalahan kita. Jadi saudara pengasih Tuhan, problemnya adalah dalam kehidupan saudara, saudara tidak mengenal akan yang namanya Tuhan. Dan dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka, menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal akan Dia. Saudara pengasih Tuhan, di titik inilah sebenarnya kita yang harus meningkatkan kehidupan kita untuk kita bisa mengenal akan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Bukan Tuhan, bukan kesalahannya di Tuhan yang tidak membuka mata mereka, bukan, tapi kitalah yang menyebabkan ada sesuatu yang menghalangi sehingga kita tidak mengenal akan namanya Tuhan. Contoh ini saudaraku, ketika anak yang hilang, kisah anak yang hilang, di mana anak itu meninggalkan orang tuanya ke negeri yang jauh, di titik itulah bapaknya tidak sanggup mencari anak itu atau mengutus utusannya untuk mencari anak yang meninggalkan bapaknya. Tidak. Tetapi dikatakan bahwa bapaknya menunggu ya.
Tetapi bapaknya tidak mencarinya sampai pada satu titik anak itu sadar dan kembali ke rumah bapaknya, dan di titik itulah bapaknya menyambut dia. Kondisi ini hampir mirip dengan kisah ini. Yang menghalangi mereka tidak mengenal akan Tuhan adalah hati mereka, mungkin kepedihan, duka cita mereka, yang menyebabkan mereka tertutup matanya, tidak sanggup melihat Yesus yang bersama dengan hidup dia, padahal dia ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kesalahannya bukan pada Tuhan yang tidak hadir, tapi kesalahan pada kita, yang dimana kita memiliki sesuatu yang menutupi iman kita, kepercayaan kita, kepedihan hati kita, yang tidak begitu sempurna menutupi akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, saya ingin beritahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Dia berjalan dengan saudara. Kenalilah Dia yang ada di dalam hidupmu setiap saat. Tuhan memberkati. Haleluya.